vanuit de supporters. Dus ja, dat gevoel zat eigenlijk meteen goed. En ik denk... Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. PSSI upayakan Kelvin Verdong dan Zain Rapens percepat sumpah WNI agar bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha keras agar proses 3 pemain keturunan bisa cepat selesai demi membela timnas Indonesia. Sejauh ini ada 3 pemain keturunan yang sedang diproses administrasinya oleh PSSI, yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Zain Rapens. Bahkan Martin Paes sudah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Kiper FC Dallas itu tinggal melengkapi persyaratan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sebelum akhirnya membela tim Merah Putih. Adapun untuk Kelvin Verdong dan Zain Rapens sudah datang ke Indonesia beberapa waktu lalu untuk memulai proses naturalisasi. Kedua pemain itu harus menjalani sumpah terlebih dahulu sebelum membela timnas Indonesia. Jika proses ketiga pemain itu cepat selesai, maka mereka bisa membela timnas Indonesia. Terdekat timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengatakan, Martin Paes mempunyai peluang yang sangat besar untuk membela timnas Indonesia pada Juni nanti. Saat ini ia tinggal menyerahkan dokumen pelengkap untuk didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia. Kami usahakan tiga-tiganya bisa bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Indonesia di luar negeri, kami sedang menunggu konfirmasi Martin Paes, ujar Erick Thohir. Sedangkan 2 pemain lainnya yang dalam proses naturalisasi yakni Kelvin Verdong dan Zain Rapens. Saat ini kedua pemain itu menantikan pengambilan sumpah menjadi WNI. Erick Thohir bertekad agar proses pengambilan sumpah Kelvin Verdong dan Zain Rapens bisa dilaksanakan Mei 2024. Setelah itu tinggal mendaftarkan kedua pemain untuk membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Mesti angkat sumpah, lagi menunggu, mudah-mudahan minggu ketiga Mei, jelas Erick Thohir. Perlu diketahui, Kelvin Verdong merupakan pemain asal Belanda yang membela klub NEC Nijmegen. Bek berusia 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Aceh. Sedangkan Zain Rapens juga merupakan pemain asal Belanda yang bermain sebagai penyerang di FC Dordrecht. Pemain berusia 18 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Alhamdulillah Jairo Ridewal datang ke Indonesia akhir Mei 2024, siap nonton timnas Indonesia dan urus naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia Jairo Ridewal disebut akan datang ke Jakarta pada akhir Mei 2024 ini. Jairo rumornya akan mengurus proses naturalisasi sekaligus menyaksikan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini memang sempat dirumorkan akan jadi proyek naturalisasi pemain grade A. Sebab Jairo sebelumnya bermain di klub Liga Inggris Crystal Palace, namun saat ini kontrak Jairo di Crystal Palace sudah berakhir. Terbaru Jairo dikabarkan akan ke Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Pria yang akrab disapa Bung Ropan tersebut menyebut Jairo ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan dia akan segera mengurus proses naturalisasinya pada bulan depan. Jairo Ridewal, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ini mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional Merah Putih, ujar Bung Ropan. Bung Ropan mengatakan Jairo sebelumnya sudah menolak untuk bermain di timnas Suriname. Tentu hal itu jadi sinyal jika sang pemain ingin bermain di timnas Indonesia. Karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia. Artinya bagi Jairo Ridewal ini, dia akan bersama tim Indonesia ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra Piala Dunia, jelas Bung Ropan. Pesan haru pemain timnas Indonesia Tom Haye saat tinggalkan klubnya SC Heerenveen. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye resmi meninggalkan SC Heerenveen. Haye menjalani laga terakhirnya saat bertanding melawan Vitesse pada minggu kemarin. Sejak dilepas dari NAC Breda tahun 2022, dia tercatat sudah bermain dalam 85 pertandingan dan menyumbangkan 7 gol. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini sukses jadi pemain krusial di klub yang bermarkas di Abi Lenstra Stadium tersebut. Dia memutuskan tidak memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada bulan Juni mendatang.
Tom Haye masih mengingat kegagalan timnya meraih kemenangan pekan lalu, tepatnya saat dia gagal melakukan eksekusi penalti pada pertandingan melawan Almeria FC. Menurutnya, jika kesempatan tersebut bisa jadi gol, maka hasil pertandingan bisa saja berpihak pada Heerenveen. Sayangnya kami tidak mengakhirinya dengan tepat seperti yang kami inginkan, sehingga hal itu terus menggerogoti kami, ujar Tom Haye. Pemain berusia 29 tahun ini juga memiliki pesan kepada semua supporter yang terus memberikan dukungan. Pasalnya mereka selalu hadir dan berkorban cukup banyak untuk tim. Dia juga memiliki momen yang spesial bersama supporter sepanjang berkarir di sana. Klub dan para penggemar telah mendukung kami sepanjang musim. Anda pasti ingin mengembalikannya, jadi Anda pasti akan menyesalinya. Saya memikirkan hal itu. Wajar jika Anda mengingat kembali banyak momen yang Anda alami di klub, jelas Tom Haye. Meski harus pergi, Haye menegaskan bahwa Stadion Abi Lenstra akan selalu spesial. Stadion tersebut akan selalu memiliki kenangan indah sepanjang karirnya. Pada laga terakhir musim ini, Heerenveen juga harus takluk saat menghadapi Vitesse. Mereka tumbang dengan skor akhir 1-3 dan sekaligus membawa mereka menutup musim di papan tengah. Selain Haye, ada Nathan Jo Owen yang mengakhiri masa peminjamannya dan kembali ke Swansea City musim depan. Ex-pelatih timnas Vietnam Philippe Trosser jadi direktur teknik PSSI. Ini dia jawaban tegas dari PSSI. Mantan pelatih timnas Vietnam Philippe Trosser dikait-kaitkan akan menjadi direktur teknik PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia itu saat ini memang sedang mencari sosok yang tepat untuk menghuni posisi tersebut. Sebagaimana diketahui, posisi Dirtek PSSI saat ini kosong setelah ditinggalkan oleh Indra Syafri. Oleh dikarenakan ia saat ini fokus bersama timnas Indonesia U20 sebagai pelatih. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama Dirtek baru, namun ia memang belum bisa berbicara terlalu detail untuk saat ini. Pria berkacamata itu pun tidak memberikan jawaban pasti saat disinggung soal rumor Trosser akan menjadi Dirtek PSSI. Ia hanya meminta waktu lebih dahulu terkait sosok baru pengisi jabatan itu. Lebih lanjut, Arya mengatakan sosok Dirtek baru pastinya harus punya kualitas untuk kebaikan timnas Indonesia. Sebab ia menilai skuad Garuda saat ini sudah dihuni pemain-pemain terbaik yang mana perlu tambahan Dirtek tak kalah berkualitas. Tinggal diumumkan, sudah di depan mata kok. Pokoknya nanti kita lihat, pokoknya sudah ada di depan mata, nggak lama. Ini timnasnya keren, pemainnya keren, pelatihnya keren, jadi Dirteknya juga harus keren, ujar Arya Sinulinga. Trosser sendiri saat ini tengah menganggur usai dipecat PFF. Pria asal Prancis itu diberhentikan setelah rangkaian hasil buruk, termasuk kalah 0-3 dari timnas Indonesia di Hanoi.